Baru saya mau kumpul-kumpul sama keluarga, teman-teman gitu. Jadi kan karena memang keadaannya lagi begini, jadi kan kita nggak boleh acara-acaraan ya. Anakku yang kecil si Sherin, dia yang di kedokteran Unpad, dia tuh kan sibuk banget. Jadi aku memang meninggalkan rumah itu juga takut nggak bisa, karena saking sibuknya dia kadang untuk makan aja nggak bisa, nggak ada waktu gitu. Jadi seperti apa ceritanya kan asal kapan pernah cerita gitu? Apanya? Itu menikahi Lesti mau bilang mau menikah gitu. Pernah cerita apa seperti apa gitu? Enggak. Coba Kalau curhat sama gitu. dukung banget karena kan memang cocok banget, orang udah pada tahu semuanya. Lu pesan cari itu juga Karen Delano buat bajunya nanti buat Lesti dan Bilar. Kalau coba dukung aja karena itu berita bahagia kan. Kekompakannya ngeliatnya gimana sampai kemarin ada pengajian bareng gitu. Oh pasti itu mereka tuh memang gini. Pokoknya gini ya. Apapun yang Lesti dan Bilar kerjakan disesuaikan supaya orang semua bahagia. Karena kalau Lesti sama Bilar menikah, yang bahagia seluruh Indonesia. Termasuk kan Asar juga gitu ya. Termasuk sama saya juga. Apa? Sama opa. Ya opa tuh ternyata bukan opa-opa, maksudnya opa tuh katanya cakep kalau di Korea mah gitu katanya. Nah, Sejak nggak tahu banyak yang orang pada manggil opa-opa gitu kan ya gitu aja kalau ya oke lah. karena penampilan Lesti yang sekarang menghilangkan ciri khasnya gigi gingsulnya. Ngeliatnya gimana nih? Nggak apa-apa lah itu mah kan yang penting nggak mengurangi keindahan suaranya Lesti gitu. Asar tahun baru ribet juga atau ada acara? Tahun baru saya mau kumpul-kumpul sama keluarga, teman-teman gitu. Jadi kan karena memang keadaannya lagi begini, jadi kan kita nggak boleh acara-acaraan ya. Resolusi 2021. Resolusi 2021 itu adalah memperbaiki apa yang kurang di 2020. Dah itu aja ya. Anda terakhir, mau kasih kado apa nih buat Lesti? Ya nyanyi lah pastinya gitu. Dan ada teman-teman artis kan pasti kalau diundang ya kita datang nyanyi, bahkan ya nanti kita dapat mungkin saya nyumbang apa ke sisingaan apa barongsai gitu ya buat Dede. Pokoknya apapun kalau Dede buat Dede itu pasti kita akan support. Anda terakhir lagu Indonesia Raya yang dilecehkan seperti apa tanggapannya ngeliatnya? Kita komen, aku nggak tahu itu urusan itu ya. Ya, Mbak ini di akhir tahun ini kira-kira ada apa sih Mbak? Maksudnya ada job atau gimana gitu? di akhir tahun kalau aku pribadi kalau single belum. Yang Manis Manja juga karena kemarin waktu pandemi itu sudah ngeluarin single, tapi karena pandemi jadi kegiatan kita untuk promo ke radio dan lain sebagainya itu agak tertunda. Jadi mungkin di tahun depan ini semoga pandeminya udah, tapi sekarang lagi agak ganas lagi ya. Mudah-mudahan nanti kalau udah agak-agak aman, kita mau jalanin dulu promo untuk single dari Manis Manja itu. Oh gitu. Artinya Manis Manja Group kembali lagi Mbak, istilah bilang seperti itu? Dibilang kembali lagi sih, kalau kembali kan berarti sempat ngilang ya. Sebetulnya kita tuh hampir setiap tahun sih ada aja single, karena mungkin sarana untuk mempromosikannya itu di TV kita kurang dapat kesempatan, sehingga mungkin orang masyarakat kadang nggak tahu oh Manis Manja ada lagu baru ya, padahal sebetulnya ada single baru Manis Manja. Oh gitu. Semua masih ada atau personil lengkap atau ada yang 4 masih personil yang dulu. Dulu kan awalnya 5, terus tahun 97 jadi Starlina itu mengundurkan diri, akhirnya kita berempat sampai sekarang formasinya masih berempat seperti awal kita dibentuk. Gitu. Jadi terus habis gitu kemarin aku juga kan konsen karena anak-anak kan kuliah masih di rumah ya. Anakku yang kecil si Sherin, dia yang di kedokteran Unpad, dia tuh kan sibuk banget. Jadi aku memang meninggalkan rumah itu juga takut nggak bisa, karena saking sibuknya dia kadang untuk makan aja nggak bisa, nggak ada waktu gitu. Jadi sehingga aku selalu gitu ke kamar, diantarin ke kamar, nih makan dulu, karena dia saking tugas belajar gitu. Jadi aku Jadi semua baru berhijab nih, ada perubahan lagu nggak? lagu sih enggak, hanya mungkin disesuaikan juga musiknya, nggak yang terlalu up yang gimana gitu ya, disesuaikan juga lah dengan berhijab ini. Kan hijab sekarang juga udah pada udah fashion ya, udah modis gitu, tapi tetap ada umur kita juga nggak mungkin lagu-lagu yang kita harus kurangkan yang gimana pun, semua disesuaikan. Tapi ada yang pandemi ini terkendala nggak sih antar komunikasi, pertemuan antar personil Mbak Ina? Kendala sih enggak, hanya untuk ketemu fisik ini memang kan ya masing-masing orang beda-beda, rasa ketakutan terhadap pandemi ini kan beda-beda ya. Aku sendiri juga awal-awal tuh memang tipe yang penakut banget karena udah kejadian di klasterku beberapa kali, ada yang sampai meninggal, yang klaster keluarga, sehingga ya kita memang kalau nggak penting-penting banget ketemu teman itu hindari gitu, males lah gitu. Oke, terus
Mbak ini sekarang gimana Mbak? Istilah klaster keluarga itu dari keluarga terdekat Mbak atau gimana Mbak? Keluarga maksudnya di dalam klasterku ada yang suami istri pada COVID, yang mereka mungkin dari awalnya dari suami yang kerja di kantor kan, balik ke rumah akhirnya keluarganya pada terjangkit semua. Nah dari situ kan kita jadi apa ya, jadi membuat kita lebih berhati-hati bahwa benar loh virus itu ada dan benar bisa menularkan pada keluarga kita. Gitu. Mbak ini resolusi tahun 2021 nih apa nih Mbak ini? Apakah pendamping hidup lagi mau dicari atau gimana nih Mbak ini? Kayaknya kalau ditanya itu bosen ya, maksudnya aku nggak mau pakai target-target deh. Yang jelas aku ada ataupun nggak ada suami, yang jelas aku kepengen di rumah itu dengan anak-anak membuat suasana nyaman gitu. Alhamdulillah selama ini tidak ada komplain dari anak-anak. Mau ada atau nggak ada pendamping, anak-anak tuh udah cukup bahagia dengan ada mamahnya yang selalu ada apapun keinginan kebutuhan mereka. Insya Allah alhamdulillah mamanya bisa mengcover semua. Jadi nggak masalah untuk mencari pendamping hidup ya? Dibilang nggak mencari tapi tidak yang harus ada target tahun depan atau gimana. Oh, berarti udah ada yang dekat dong Mbak? Kenapa? Udah ada yang dekat berarti? Ya ada deh, soalnya kalau dibilang ada nanti ditanya lagi kapan meritnya gitu kan. Pokoknya ada aja. Berarti tahun baru kemana Mbak ini? Tahun baru nih anakku yang kecil malah lagi ujian. Sekarang baru mulai UAS di tanggal 28 kemarin. Resiko punya anak sekolah kuliah di kedokteran. Unpad itu memang dikasih jadwalnya UASnya dimulai dari tanggal 28 Desember sehingga malam tahun baru benar-benar kita nggak bisa kemana-mana. Paling kita hanya bakar-bakar ikan, bikin sate ayam di rumah sama keluarga itu aja. Terus anak gimana Mbak? Istilahnya udah berapa tahap lagi untuk masuk ke lulus dari kedokteran? Anakku sekarang baru semester 3 mau semester 4. Rencananya kan Januari ini tadinya kan udah mulai mau tatap muka. Itu udah seneng juga tuh karena sebenarnya anak-anak dengan kuliah dari rumah tuh sebenarnya mereka stres karena tugas makin banyak, apalagi kedokteran kan semester 4 ini harus praktek kan gitu. Kalau prakteknya lewat virtual kan mungkin nggak maksimal juga. Jadi saya berharap mudah-mudahan ada kebijaksanaan dari Mendikbud untuk fakultas yang memang membutuhkan praktek, bagaimana diupayakan supaya bisa tatap muka gitu ya untuk prakteknya. Artinya anak terbebani Mbak, bisa bilang seperti itu Mbak ya? Kenapa? Anak terbebani dengan adanya sekolah online gitu Mbak? Iya, saya ngelihatnya aja ikutan stres pusing gimana yang ngejalanin gitu. Karena nggak sebelum daring pun kan namanya kedokteran itu tugas dan untuk belajar itu kan sangat padat yang harus dipelajari. Dengan daring ini lebih lagi tugasnya karena mungkin si dosen supaya si mahasiswa ini tidak banyak waktu santai sehingga dikasih tugas belajar, belum lagi rapat yang harus virtual, online semuanya dengan rekan-rekan itu yang membuat ya kadang untuk makan aja aku bilang dia seperti nggak ada waktu. Jadi kadang mah tolong makan dibawa ke atas, akhirnya aku yang bawain ke atas, bawain ke kamarnya. Jadi di sela-sela waktu istirahat dia makan, setelah itu udah dia konsen lagi ke depan laptopnya itu. Terus Ya. Thank you, Mbak Mbak Ina. Ina,